Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sang mentari telah membangunkanku dari tidur yang nyenyak. Bangun tidur aja masih tampan. Terdengar sayup-sayup pujian kebesaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, hari di mana seluruh umat muslim merayakan hari raya Idul Adha. Idul Adha sendiri merupakan momen spesial untuk umat muslim, di mana pada hari itu mereka saling berbagi. Pada hari ini pula banyak kegiatan yang dilakukan, mulai dari sholat Id, menyembelih hewan kurban, dan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat, terutama fakir miskin. Lah, kok masih sepi ya? Ini aku yang kebagian atau gimana? Ini kan tanggal 31 Juli. Biasanya kalau ada kegiatan, panitia atau bapak ibu guru datang lebih awal. Tahu mendingan telepon Apin. Assalamualaikum Sang, kenapa pagi-pagi kok nelpon? Waalaikumsalam. Cepetan sini. Aku sendirian nih di SMA. Hah? Ngapain aku ke SMA pagi-pagi? Lah, gimana sih kamu? Ini kan tanggal 31 Juli, bertepatan tanggal Hari Raya Idul Adha. Hah? Kamu gimana sih? Ini kan lagi pandemi COVID-19, kan nggak boleh ada acara kumpul-kumpul. Ini aku lagi nonton berita di TV, katanya penyebaran COVID-19 sangat cepat sekali. Astagfirullahaladzim. Masa sih? Kamu tahu beritanya dari mana, Pin? Iya, cari di Google. By the way, kamu langsung pulang aja ya. Nggak mau kan jadi penunggu sekolah? Bentar. Aku cari beritanya dulu. Iya nih. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Jadi lupa kalau ada pandemi yang mengharuskan stay di rumah. Jadi inget ya, Idul Adha tahun kemarin ke masjid bareng keluarga, bareng teman-teman, menyembelih hewan kurban, sampai dengan pembagian hewan kurban kepada orang yang membutuhkan. Idul Adha adalah salah satu hari raya umat Islam yang dilaksanakan untuk memperingati peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa ketika Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan putra tercintanya Ismail untuk disembelih atas perintah Allah. Meski dengan berat hati, Nabi Ibrahim bersedia memenuhi perintah Allah tersebut dengan penuh keikhlasan sebagai wujud ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai balasan atas keikhlasannya itu, Allah akhirnya mengganti putra yang akan disembelihnya dengan seekor domba. Betul banget ya, beda sama yang sekarang, semua dilakukan di rumah. Pembagian daging kurban pun dilakukan dengan protokol kesehatan. Namun, perayaan Idul Adha tahun ini berbeda karena adanya wabah virus corona. Adanya wabah virus corona atau COVID-19 menyebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah.
berbagai akses kehidupan seperti sekolah dan masjid ditutup untuk menghindari meningkatnya rantai penyebaran virus corona. Masjid yang biasanya ramai dipadati para jamaah yang ingin beribadah kini terlihat sepi karena masyarakat dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tetapi dengan adanya pembatasan itu, yang terpenting tidak mengurangi niat kita untuk tetap menjalankan ibadah sholat Idul Adha maupun kegiatan menyembelih hewan kurban dan membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang tentu saja semua itu kita lakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah di rumah? Udah, Lagi ngapain nih? duduk-duduk aja. Daripada gabut, nih aku kirim video. Oke deh, cepetan kirim. Kayaknya bagus. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di pagi Idul Adha yang penuh barokah ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beribu-ribu karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang telah ditaburkan kepada kita, tentu kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya satu persatu. Itulah sebabnya, maka kita wajib mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut dengan Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tidak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan kurban Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari pemberi kurban yang Allah terima. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Surah Al-Hajj ayat 37, yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariah ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan selama ini. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seseorang anak yang termasuk orang-orang yang sholih. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang sholih itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Allah, bahwa Allah, kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir.
Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Atas kehendak Allah, penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Syariat ibadah kurban yang umat manusia laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari sebuah kisah. Setidaknya ada 3 pesan yang tersirat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada rasa bahagianya yang meluap-luap dengan kehadiran sang anak. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa anak dan harta benda hanyalah titipan. Betapapun mahalnya, manusia menilai tidak boleh melengahkan manusia bahwa hanya Allah tujuan akhir dari rasa cinta dan kebenaran. Nah, dari sini Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk mempertahankan tujuan nilai-nilai ilahi yang telah Allah berikan. Begitu juga Nabi Ismail yang membuktikan bahwa ia menjadi anak yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktibar yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu di satu sisi, manusia diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, di sisi lain manusia juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dari keturunan yang sama, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam. Yang ketiga, iktibar yang ketiga adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban, simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, akal, pikiran, tenaga, dan waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, karena esensi kurban adalah solidaritas sesama manusia dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syariat tata cara makan dan minum yang benar. Perlu kita ketahui bahwa hari raya kurban adalah hari raya yang penuh dengan daging. Oleh karena itu, janganlah kita berlebihan dalam mengkonsumsi daging kurban, karena berlebih-lebihan dalam memakan daging kurban juga tidak baik untuk kesehatan dan menyebabkan banyak penyakit. Adapun tata cara yang baik dan benar dalam makan minum antara lain: yang pertama, membaca basmalah sebelum makan dan minum. Yang kedua, tidak diperbolehkan bicara. Yang ketiga, harus dengan posisi duduk. Yang keempat, makan dan minum dengan tangan kanan. Yang kelima, tidak meniup makanan atau minuman. Dan yang keenam, mengucapkan hamdalah ketika selesai makan dan minum. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditetapkan iman dan takwa kita sampai akhir hayat. Dan semoga kita mendapatkan taufik untuk menerima dan menegakkan Islam secara utuh, serta tetap konsisten terhadap ajaran-ajaran Islam, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat Dr. Siti Afroha, dalam situasi seperti ini,
yaitu dalam pandemi COVID-19, lebih baik untuk makan makanan yang merupakan olahan sendiri, dengan harapan tetap menjaga kehigienisan bahan makanan dan pengolahannya, serta memenuhi gizi seimbang. Selain itu, dengan menggunakan peralatan makanan sendiri, diharapkan mengurangi makan di luar atau di restoran, karena mungkin banyak orang yang berkunjung di sana. Dan saat makan melepas masker, sehingga kemungkinan resiko penularan COVID-19 bisa terjadi. Yang terpenting lagi, sebelum dan sesudah makan, kita harus cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Cara makan dan minum yang baik, yaitu tidak boleh sambil bicara, tidak boleh sambil berdiri, dan mengonsumsi makanan secara berlebihan karena dapat mengganggu pencernaan kita. Wah, videonya bagus banget. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita masih bisa beribadah. Gara-gara virus corona, tidak bisa berjabat tangan. Sukacita Raya Idul Adha, marilah bersama kita rayakan. Tetap semangat. Stay adem. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah.